Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Kamilia dari 106. Hari ini aku akan mengunjungi ke tempat bersejarah yaitu Lubang Buaya. Yuk ikuti perjalanan aku menuju ke Lubang Buaya. Di sini ada Dodge 500 Truck atau kendaraan operasional PN Artayasa. Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4, mobil tersebut berangkat dari kantor kendaraan Perum Peruri. Setelah sampai di Jalan Iskandar Shah, Blok M, Kebayoran Baru, dicegat oleh orang-orang berpakaian loreng dan memakai baret banyak diantaranya yang berhenti. Ketika mobil tersebut melewati orang-orang yang berpakaian loreng, supir yang nama Omon ditodong dengan senjata yang ditembakkan ke atas, sehingga pengemudi mobil jemputan PN Artayasa ketakutan dan memberhentikan mobilnya. Akhirnya, mobil tersebut dirampas digunakan oleh pemberontak untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan dari rumahnya di Jalan Hasanuddin 52, Kebayoran Baru ke Desa Lubang Buaya, Pondok Gede. Rumah milik Ibu Amro ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk. PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Kira-kira 3 hari sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Ibu Amro yang sehari-hari sebagai pedagang pakaian keliling meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepeser pun. Mereka menuruti segala kemauan PKI karena dijanjikan atas keamanan rumah dan isinya, walaupun akhirnya mereka tahu bahwa mereka dibohongi oleh PKI. Setelah mengungsi beberapa hari ke tempat sanak keluarga, para penduduk kembali ke Lubang Buaya atas saran dari pamong desa tempat mengungsi. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat keadaan rumah berantakan, sebagian perabot hilang, sebagian lagi tercecer di halaman dan kebun. Di sini ada sumur maut. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Setelah diculik, 7 perwira tersebut dibawa ke desa Lubang Buaya di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari ke-7 perwira tersebut, 4 diantaranya masih dalam keadaan hidup. Sesampainya di Lubang Buaya, keempat perwira yang masih hidup disiksa beramai-ramai secara keji dan biadab oleh gerombolan G30 SPKI, kemudian dibunuh satu persatu. Jenazah ke-7 perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, para gerombolan G30 SPKI menutup sumur dengan timbunan batang-batang pisang sampah secara berselang-seling beberapa kali dan terakhir sumur tersebut ditutup dengan tanah di atasnya. Selanjutnya, di sini ada pos komando. Rumah ini milik seorang penduduk RW 2 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya Gerakan 30 September PKI tahun 1965 digunakan oleh pemimpin gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI AD. Pada tanggal 30 September 1965 pukul 12 WIB di rumah pos komando pasukan Pasopati mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan gerakan. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letu Dul Arif. Sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti untuk mengingat betapa kejamnya PKI terhadap para pahlawan revolusi. Di dalam rumah pos komando masih terdapat peninggalan barang-barang asli antara lain 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Selanjutnya di sini ada mobil dinas Panglima Kostrat dengan menggunakan Jeep Toyota Canvas nomor 04629957 atau 4410. Mayor Jenderal Soeharto segera bertindak untuk menumpas G30 SPKI yang didalangi oleh ex-Letkol Untung dan tokoh PKI yang lain. Mayor Jenderal TNI Soeharto
dari rumahnya di Jalan Agus Salim, Jakarta menuju markas Kostrad menggunakan kendaraan dinas Jeep Toyota Canvas yang disetir oleh Pratu Suwondo. Dan yang terakhir adalah Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah: pertama, Ahmad Yani; kedua, R. Suprapto; ketiga, M.T. Haryono; keempat, Siswondo Parman; kelima, D.I. Panjaitan; keenam, Sutoyo Siswo Miharjo; ketujuh, TNI AH Nasution.